Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Halimah Mufitah dengan NPM 21150613031 sebagai moderator. Adapun kali ini kami mengadakan pertemuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari sistem operasi dengan judul struktur dasar Linux. Boleh next slide. Adapun kami dari kelompok 1 dari kelas PSTIB yang beranggotakan yang pertama Agastya Isanuddin Arif dengan NPM 2115061-105. Kemudian ada Haikal Raihan Maulidan dengan NPM 2115061-085. Kemudian ada saya sendiri Halimah Mufitah dengan NPM 2115061-031. Selanjutnya ada Milano Seva Wibowo dengan NPM 2115061-052. Dan yang terakhir ada M. Raja Haikal Fia Agustian dengan NPM 2155061-016. Baik, untuk materi yang pertama adalah saya sendiri, di mana di sini ada susunan direktori Linux. Yang pertama ada garis miring root. Direktori ini hanya dapat diakses oleh user root atau super administrator pada Windows, dan direktori dengan simbol garis miring tidak sama dengan garis miring root. Jadi harus diperhatikan dalam penulisannya. Root ini struktur direktori di Linux secara umum diawali dengan root file system dengan simbol garis miring, dan tentu juga merupakan root atau akar dari seluruh direktori global. Partisi di mana diletakkan garis miring dengan root system akan menjadi direktori sistem atau partisi pokok. Baik, selanjutnya ada struktur garis miring boot yang merupakan berisi file-file yang berhubungan dengan bootloader. Contohnya itu ada file kernel, init, VM Linux, group file bisa ditemukan dalam direktori garis miring boot. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, adapun struktur garis miring SIS yang merupakan berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari sistem. Selanjutnya itu ada struktur garis miring sbin. Sama halnya seperti garis miring bin, direktori garis miring sbin ini juga berisi file yang bisa dieksekusi langsung. Tetapi perintah-perintah Linux yang terletak di bawah direktori ini biasanya digunakan oleh administrator sistem untuk tujuan pemeliharaan sistem. Contohnya ada arphal, shutdown, root, swapon, itplist, reboot, fdisk, dan imconfig. Baik, yang terakhir itu ada struktur garis miring bin. Direktori ini berisikan file-file eksekusi. Umumnya perintah yang digunakan oleh sistem disimpan pada direktori ini. Contohnya ada ps, ls, ping, grep, dan cp. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Raja. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Izin melanjutkan presentasi. Itu ada garis miring lib berisi file library atau pustaka dari semua aplikasi binary yang tersimpan dalam direktori garis miring sbin dan garis miring bin. Di direktori ini juga tersimpan berbagai macam library yang digunakan untuk aplikasi lain sehingga terciptanya penghematan ukuran. Lalu ada garis miring dev, merupakan kepanjangan dari device. Direktori ini isinya sebenarnya bukan benar-benar berisi file, melainkan file perangkat terminal dan lain sebagainya yang baru dibaca oleh komputer. Lalu ada garis miring etc, merupakan direktori yang berfungsi sebagai konfigurasi sistem. Contohnya untuk menyimpan script installation pada garis miring etc, garis miring rc.d, subdirektori konfigurasi service, garis miring home, berfungsi untuk menyimpan data, garis miring dokumen untuk user yang ada di komputer Linux. Di dalam direktori garis miring home, garis miring nama user, tersimpan konfigurasi-konfigurasi yang spesifik terhadap user tersebut. Oleh sebab itu, biasanya kepada berbeda user, maka berbeda pula tampilan dan lingkungannya. Lalu ada garis miring media, merupakan
directory yang berfungsi untuk menampilkan mounting removable media drive, CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain pada halaman depan desktop. Lalu ada garis miring MNT, directory ini berisikan mount point media yang bersifat sementara seperti floppy disk dan CD-ROM. Directory ini juga dapat sebagai mount point pada saat sistem rescue atau troubleshooting. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raja atas penyampaian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haikal. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas garis miring OPT. Jadi garis miring OPT ini merupakan direktori yang mana dicadangkan untuk semua perangkat lunak dan paket tambahan yang bukan bagian dari instalasi default. Dan yang kedua, terdapat garis miring USR. Ini merupakan tempat untuk seluruh sistem file yang mana read only atau hanya baca. Jadi semua perangkat lunak yang diinstal ada di sini. Ini adalah salah satu direktori terpenting dalam sistem karena berisi semua binari pengguna, dokumentasi, pustaka, dan file header. Dan yang ketiga ada garis miring USR, garis miring share. Jadi di dalam ini terdapat file teks yang dapat dibagikan tanpa arsitektur. Isi direktori ini dapat digunakan bersama oleh semua mesin. Terlepas dari arsitektur perangkat kerasnya, direktori ini berisi berbagi file arsitektur independen yang terdapat dokumen, icon, font, dan lain-lain. Dan untuk yang keempat terdapat garis miring USR, garis miring doc. Direktori ini merupakan direktori untuk dokumentasi pusat. Jadi dokumentasi sebenarnya terletak pada direktori garis miring USR, garis miring share, garis miring doc, dan ditautkan dari direktori ini. Dan untuk yang kelima terdapat garis miring USR, garis miring SRC. Jadi di dalam ini terdapat subdirektori Linux yang mana menyimpan sumber kernel Linux, file header, dan dokumentasi. Dan untuk yang terakhir terdapat garis miring USR, garis miring include. Jadi di direktori ini untuk file header. Jadi di direktori ini diperlukan untuk mengkompilasi kode sumber ruang pengguna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Haikal atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Milano. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi yang pertama ini ada garis miring USR, garis miring X11R6, yaitu menyimpan sistem X window dan hal-hal yang berkaitan dengan X window, subdirectory di bawah garis miring USR, garis miring X11R6 tersimpan binary X itu sendiri dan juga dokumentasi file header dan config. Lalu yang kedua di sini ada garis miring USR, garis miring lokal. Pada jaringan seperti ini, direktori garis miring USR, garis miring lokal akan berisi barang-barang yang hendaknya tidak digunakan di banyak mesin dan hanya digunakan di local machine saja. Lalu yang ketiga ada garis miring root yang merupakan direktori home-nya super user atau root. Harap jangan bingung dengan direktori root ini atau garis miring, walaupun cara penyebutnya sama, tapi sama sekali fungsinya sangat berbeda. Lalu selanjutnya ada garis miring var. Direktori garis miring var merupakan direktori yang isinya sangat dinamis. Jika digunakan di dalam server, sangat dianjurkan. Garis miring var ini untuk diletakkan di partisi terpisah dikarenakan direktori garis miring var dapat membengkak dengan sangat cepat. Lalu yang selanjutnya ada garis miring var, garis miring log, and directory untuk menyimpan berbagai macam log atau catatan-catatan yang berkaitan dengan sistem. Lalu yang terakhir ada garis miring var, garis miring mail. Merupakan direktori untuk menyimpan email masuk dan juga keluar. Direktori garis miring var, garis miring mail ini akan sangat terasa fungsinya jika kita membuat mail server menggunakan postfix, sendmail, ataupun Gmail. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Milano atas penyampaian materinya. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Agas. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah /var/full. Direktori /var/full merupakan direktori menyimpan file-file yang spooling atau yang sedang mengantri untuk diproses, yang umumnya berada di dalam /var/full. Ini adalah operasi printing.
Apabila Linux yang dibangun difungsikan sebagai printer server atau sharing printer, maka direktori ini juga perlu diperhatikan apabila yang menggunakan printer tersebut orangnya sangat banyak. Yang selanjutnya, direktori /var/run. Pada direktori ini tersimpan PID atau proses ID dari layanan-layanan yang berjalan. PID yang tercatat di dalam direktori ini nantinya akan digunakan oleh skrip di dalam direktori /etc/init.d untuk mengendalikan layanan yang tersedia di Linux. Kemudian selanjutnya adalah direktori /proc, juga merupakan pseudo file system yang mirip dengan direktori dev. Bedanya, direktori ini murni hanya berkaitan dengan sistem dan tidak menyangkut pada device. Isi dari direktori ini adalah informasi dari sistem. Tetapi jika kita mengubah isi informasi dari beberapa file direktori ini, juga dapat mengubah sifat jalannya sistem. Apabila sistem berubah menjadi aneh, tak kala kita mengubah isi direktori ini, selama pengubahan isi hanya menggunakan echo, maka dengan merestart sistem, direktori ini pun langsung kembali ke semula. Selanjutnya adalah direktori temp atau kependekan dari temporary, merupakan file system yang menyimpan file-file sementara. Beberapa distro akan otomatis membersihkan isi dari direktori temp sewaktu reboot. Direktori /temp memiliki mode yang sangat terbuka sehingga mudah untuk ditulis oleh siapa saja. Di dalam direktori /var/temp juga digunakan sebagai penyimpanan file-file sementara. Bedanya direktori var/temp dengan direktori /temp yaitu direktori /var/temp tidak akan dibersihkan saat sistem reboot. Selanjutnya adalah direktori /loss+found. Pada direktori ini Linux menyimpan file-file yang berasal dari recovery saat sistem crash. Dengan melihat ke dalam direktori ini, mungkin kita dapat menemukan file yang hilang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agas atas penyampaian materinya. Baik, sekian penyampaian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.